bagaimana solusinya menghadapi impotensi. Nah, kita akan bedah satu persatu tentang impotensi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama tentang masalah kelemahan di ginjal. Nah, kelemahan di ginjal, apa yang menyebabkan tadi sudah kita ketahui bahwa karena terlalu banyak seksual atau masturbasi atau onani. Nah, ini otomatis kelemahannya nanti adalah di fungsi, dan kelemahan yang kedua ada di nutrisi. Nah, ini kita bisa melihat dari nanti bagaimana teknik kita mengatasi persoalan ini. Yang pertama, kalau kelemahannya di fungsi, ini kita akan kuatkan dengan teknik yang disebut moksa. Tujuan dari moksa ini akan menaikkan energi. Itu naik. Jadi tubuhnya akan menjadi hangat. Nah, kalau melihat letaknya, ini ada titik dekat ataupun titik jauh. Kalau kita melihat di letaknya di badan, maka kalau ini pusar, ini badan lagi. Nah, ini di pinggang. Titik ini akan menghasilkan energi yang luar biasa di bawah. Ini yang kalau sistem pernapasan, ini akan menghasilkan energi yang besar. Dua titik ini di bawah pusar. Ini tekniknya adalah dihangatkan, dimoksa. Nah, kemudian yang di pinggang, di sudut ini akan kita moksa. Kemudian samping kanan dan kirinya juga sama. Ini ada dadar 23. Nah, ini titik tu 4. Nah, dua titik ini akan menghasilkan energi. Jadi kalau ini sirkulasinya adalah membuat sirkulasi darah dan cairan itu naik ke atas, memberi nutrisi. Kalau yang di sini membakar dari belakang sampai ke otak. Karena kelemahan fungsi ginjal ini akan ditandai dengan apa? Yang persat tanda. Yang pertama jelas impotensi. Yang kedua atau ini frigid pada perempuan. Yang kedua ada gejala khas daripada kelemahan ginjal, yaitu pinggang, lutut, dan karena ginjal ini terkaitannya dengan nutrisinya itu adalah sumsum, sedangkan sumsum itu larinya ke otak, maka ini jadi pelupa. Jadi orangnya mudah sekali lupa. Ini gejala khas. Kemudian karena ini energi yang dari belakang ini naik ke atas, dari belakang sini naik ke atas menuju kepada kepala, selain dia ke sumsum, ke otak, sehingga menyebabkan pelupa, dia juga memberikan kekuatan di mata untuk berdenyut, untuk bekerja, mengembang, mengempis, maka terjadi mata Nah, kemudian karena ginjal itu berpintu pada telinga, maka yang terjadi adalah tinnitus.
Ini gejala-gejala khas. Jadi kalau ada orang kok impotensi atau frigid atau dingin seksual pada perempuan, kemudian ada lututnya lemas, kemudian ada pelupa, kemudian ada matanya menjadi kabur, kemudian telinga sering berdenging secara kronis, ini kemungkinan besar ginjalnya sudah mulai terkena. Sedangkan titik jauhnya untuk menguatkan ini adalah ada di ginjal atau kidney 3. Nah, titik ini membentuk hubungan. Jadi kalau dibuat kayak gini, ini di depan, terapinya. Jadi di bawah, kemudian di belakang ini bercabang 2, kemudian di depan dia lurus. Dia di depan tidak perlu bercabang. Nah, ini untuk mengatasi apa? Impotensi, pinggang, lutut lemah, pelupa, mata kabur dan sebagainya. Ini tinnitus. Kemudian ada gejala-gejala lagi, nanti tidak nafsu makan, cepat lelah, ya, tidak, kemudian cepat napas pendek. Nah, ini napasnya pendek. Ini semua adalah gejala karena kelemahan fungsi ginjal. Nanti spermanya sedikit, spermanya kotor, kalau toh ada itu kosong. Kualitas dari sperma juga lemah. Nah, ini yang pertama kita moksa, kita hangati semuanya supaya energi itu naik. Nah, ketika energi sudah naik, maka nutrisi harus diberikan. Nah, ini biasanya kalau yang muda orang Jawa itu, kalau untuk menjaga supaya tidak impotensi, minum kuning telur bersama merica. Ada kuning telur bersama bawang putih, bawang merah. Kuning telur, intinya kuning telur, karena kuning telur itu adalah bentuk pertemuan sperma. Kuning telur adalah bentuk pertemuan sperma dengan sel telur pada ayam atau bebek dan sebagainya, kemudian membentuk sikot atau gumpalan, cikal bakal. Nah, cikal bakal ini merupakan energi yang kita butuhkan untuk mengganti sperma atau sel telur kita. Nah, ini kalau tidak, kita menggunakan buah pelir kambing atau buah pelir sapi, ataupun ayam jago itu ada buah pelirnya yang di dalam yang warnanya putih 2, itu juga bisa digunakan. Jadi ini dua tekniknya. Anda terapi dan nutrisi harus cukup. Sebab kalau nutrisi tidak cukup, maka tidak memadai. Jadi kalau Anda hanya moksa tapi makanan tidak mencukupinya, maka itu kita hanya separuh jalan atau menjadi sia-sia dalam terapinya. Tapi kalau makanan dipenuhi kemudian organnya tidak dikuatkan, maka terlalu lama dia untuk bisa merespon dari makanan yang ada untuk menghasilkan energi kembali untuk mengatasinya. Dan ini proses pembenahannya itu sekitar 30 sampai 40 hari. Jadi 30 sampai 40 hari, kalau memungkinkan, kalau sudah sangat parah 30-40 hari tidak boleh digunakan untuk berhubungan seksual. Jadi diisi, dipanasi, insya Allah nanti kembali pulih lagi dalam tempo 30 atau 40 hari. Nanti hasilnya akan lebih baik daripada baru 1 minggu baru mengangkat, kemudian kita pakai untuk hubungan seksual, itu nanti drop lagi. Nah, ngisinya lebih sulit kembali. Nah, itu yang kita pahami dari solusi untuk kelemahan ginjal karena kebanyakan hubungan seksual.